percaya Yesus sebagai utusan Bapa, itulah maksud dari ayat Yohanes 3 nomor 16, barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Karena kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, percaya Bapa satu-satunya Tuhan, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Kan itu sebenarnya yang terucap dari lisan Yesus berdasarkan kitab Pak Pendeta dan Bu Princess tadi. Silakan. Ya, makasih Bang Alif ya. Ya, artinya bahwa memang benar yang dikatakan bahwa hidup kekal seperti yang dikatakan Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal hanya dalam mengenal Bapa satu-satunya, tetapi untuk mengenal hanya Allah satu-satunya, tapi mengenal Yesus itu yang harus paling utama ya. Karena Yesus mengerjakan ini adalah mengerjakan, artinya ada hubungan Allah dengan manusia ini terputus. Yang Yesus kerjakan itu hubungan itu yang diperbaiki ya, lewat kematian anaknya ini. Mungkin tidak apa-apa sih teman-teman tidak percaya, tetapi saya ingatkan kepada kita juga yang mendengar bahwa Roma 10 ayat 9 dikatakan bahwa keselamatan itu Tuhan sudah berikan lewat Yesus ya. Kalau kita mau selamat, Alkitab katakan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan bangkit. Artinya bahwa hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka kita memperoleh keselamatan. Kita sudah tinggal dalam kebenaran. Artinya sudah tinggal hidup bersama dengan Tuhan. Hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang ini kelihatannya sangat sulit atau sangat tidak masuk di akal. Tetapi keselamatan telah sudah nyata diberikan bagi kita. Kembali kepada kita. Gitu. Terima kasih Bang Alif. Ya, itulah ya. Makanya di sini juga kita menemukan yang tadi saya tanya dulu deh. Yang tadi Pak Pendeta kutip kitab Roma itu kitab catatan Rasulnya Pak Pendeta atau bukan? Oke, berarti kan Pak Pendeta memiliki seorang Rasul yang menulis kitab namanya Roma yang bernama Paulus, kan gitu? Nah, itu Rasulnya. Dan Rasul Anda ini yang bernama Paulus, Tuhannya adalah Yesus. Itu ya. Seperti juga dalam imannya Pak Pendeta. Jadi di sini Pak Pendeta sebagai seorang Kristen memiliki Rasul yang bernama Paulus yang menjadi panduan untuk keimanannya yang menuhankan seorang yang bernama Yesus. Kan gitu. Nah, sekarang mari kita lihat posisi Rasul di dalam kitab Anda atau Nabi. Contoh, apakah Yesus seorang Rasul? Tentu, karena Rasul itu maknanya adalah seorang utusan, utusan Tuhan. Yesus sendiri tadi yang sudah diulang-ulang kita kalimatnya menunjukkan kalau dia itu adalah seorang Rasul. Ajaran Yesus yang dia seorang Rasul mengajarkan risalahnya, ajarannya tentang Tuhan yang Esa itu siapa? Yang sudah kita tadi kutip bersama. Tapi memang Pak Pendeta punya ajaran lain yang memiliki seorang Rasul juga, atau mungkin bisa dikatakan ajaran tambahannya dengan perspektif yang berbeda dari pandangan Yesus, yaitu yang Rasulnya adalah bernama Paulus yang mengajarkan tentang Tuhannya adalah Yesus. Sementara saya ingin mengutip fokus kepada ajarannya Yesus, karena dia itu adalah sebagai seorang Rasul. Kan gitu. Ketika percaya terhadap omongan dia, percaya terhadap ajaran dia, orang itu memang tidak akan binasa. Orang itu akan berpindah dari alam maut ke alam hidup. Maksudnya orang itu kan tidak akan celaka. Percaya bahwa dia itu adalah utusan Bapa, dan Bapa itu yang mengutus Yesus, dan Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kan gitu. Tapi ya kalau memang Bapak ngambil perspektif dari yang lain, di sinilah kita menemukan corak yang berbeda antara ajarannya Pak Pendeta yang mengambil dalilnya dari seorang yang bernama Paulus sebagai Rasul Anda dengan dalil yang dipaparkan oleh Yesus. Padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa ketika memberitahukan bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dia katakan tuh murid-muridnya itu sudah paham dan sudah nerima.
Kan ketika yang di Yohanes 17 nomor 3 yang tentang satu Tuhan itu, sehingga di nomor 8 dia katakan bahwa semua firman yang disampaikan oleh Bapa kepadaku, karena dia seorang rasul tuh, telah Yesus terima, telah aku terima, dan telah kusampaikan kepada mereka, murid-muridnya. Berarti murid-muridnya menerima risalah ajaran dari rasul yang bernama Yesus, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, semua ajaran firman dari Elohim itu sudah disampaikan kepada murid-murid Yesus, dan murid Yesus percaya kalau Yesus itu seorang utusan Tuhan. Maka ini namanya Bang ajaran Alif, baru. boleh gitu. aku yang jawab, Bang Alif? Ke Pak Bentar Pendeta dulu. dulu, Ini nanti kalau ini Pak Pendeta pendeta loh. mempersilahkan baru. Aduh, sorry. Ini pendeta loh, jangan kau kayak gitu kau Jeff Colby. Silakan lanjut. Aku dulu lah, dikit aja. Dikit ini pendeta loh, kapasitasmu apa kau? Lagi diskusi enak sama Pak Pendeta. Kau penghujat kau, Lanjut, Jif. Ini Biar penghujat, selesai ini dulu. turun Pak, lagi nih, Pak Bang. Pendeta, aku dulu yang jelasin dikit boleh? Izin sama Pak pendetamu, silakan. Boleh katanya. Silakan. Jadi iya, betul memang para rasul, murid-murid Yesus memang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Ya karena memang dalam 1 Timotius 2 ayat 5 berkata firman Tuhan, karena hanya ada satu Allah saja dan hanya satu perantara kita dengan Allah, yaitu Kristus Yesus yang juga adalah manusia. Jadi kita harus tahu teman-teman bahwa Yesus itu merupakan duinatur. Ya, duinatur itu artinya Yesus yang merupakan Allah dari keilahian firman-Nya Allah itu sendiri menambahkan kodrat manusia. Jadi Yesus itu ada dua kodrat, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia. Nah, kodrat kemanusiaannya inilah yang dinyatakan sebagai perantara kepada Allah Bapa. Makanya Yesus dikatakan sebagai hamba, dan dikatakan oleh para rasul juga itu benar bahwa Yesus itu adalah hamba, utusan, nabi, rasul, karena memang dia memang diutus oleh Bapa ke dunia untuk mengajar, untuk melakukan mujizat dan sebagai kurban penebusan dosa dari manusia, penebusan manusia dari dosa. Pendeta itu Bang Jeff. Ajar ke Bentar. hargai dulu dia kan. Hargai dulu pendeta Kan- itu. Kan tadi Pak Pendeta udah izinkan. Ya, jadi Kalau teman-teman pendeta harus itu tahu tahu semuanya bahwa itu. biar santun juga, kamu diam dulu. Jadi teman-teman, yang poin yang ingin aku sampaikan adalah bahwa Yesus itu adalah duinatur. Dia yang merupakan hakikat dari firman-Nya Allah. Dia juga memiliki kodrat manusia. Dia sebagai keilahian, dia merupakan firman, di mana dia merupakan kecerdasan atau pikirannya Bapa itu sendiri. Kemudian dia juga menjadi manusia yang merupakan inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Karena memang Yesus itu manusia, dia sebagai perantara imam besar kita kepada Bapa, yang menjadi hamba utusan yang diutus oleh Bapa langsung untuk melakukan pekerjaan Bapa, untuk melakukan mujizat, mengajar, dan sebagai kurban penebusan manusia dari dosa. Itu yang dikehendaki Bapa dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi memang teman-teman harus tahu kenapa yang firman-Nya Bapa itu menjadi manusia, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Ya di mana Yesus itu manusia sama seperti kita, manusia yang merasakan sakit, lapar, dan dia juga dikatakan nabi karena memang dia penyampaian wahyu Allah dari Bapa itu langsung. Dan juga dia sebagai rasul, dia juga sebagai utusan Bapa langsung yang untuk mengabarkan Kalau manusia kenapa kau Tuhan kan? Jangan Tuhan kan lah kalau manusia. Oke, Betul, mungkin karena dia firman Allah, Ya, yang menjadi manusia, ya. Oke. Kasih kesempatan ditanggapi Iya. oleh Ustaz Ali. Udah, Jeff Colby, Oke, jangan jadi- terlalu panjang. Jadi Udah, orang poinnya Kristen sudah mengakui didapat. bahwa Yesus itu juga manusia. Cuman perbedaannya Yesus tidak berdosa. Makanya dia Oke. menjadi Mungkin manusia gini, karena memang dia sebagai utusan. Sebentar, saya mungkin tambah dikit lagi. Di Quran katanya 4 udah. ayat 171 juga ada kok diakui bahwa 171. Tuhan Oke. itu adalah firman yang disampaikan kepada Maryam. Oke. Nanti saya Tapi ini nanti saya Allah bukakan di dalam ayatnya, itu, Bu. ya. Nanti saya bukakan ayatnya, siap. Diajar ya. Nanti saya bukakan ayatnya. Bahkan di mute yang lain, kasih kesempatan. Oke. Iya, Ya, jadi saya kenapa mungkin- dikatakan Yesus itu Sudah, Tuhan? Jeff Colby, Bentar, dikit sudah lagi. banyak kali kamu Dikit ngomong. lagi. Enggak, kalian Aku kan mau menolak. Kasih kesempatan, abang ini Udah terlalu banyak. Poinnya satu-satu aja, silakan Ustaz Ali.
Ya, Ya, gini, satu ayat lagi, satu ayat saya lagi. mau kasih ke Makanya pendeta dikatakan aja. di dalam- Saya hargai Kasih beliau. kesempatan, Satu ayat lagi. Mas. Makanya dikatakan di Kebenaran dalam itu Yohanes dinyatakan. 1 ayat 3. Kebenaran firman Tuhan itu harus Satu. dinyatakan. Oke, kasih dia kesempatan. Iya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 Di ayat sini ada 3. pendeta loh ibu abang. Biarlah pendeta itu yang menjawab dulu. Kok kalian yang kepanasan dulu? Kami semua katanya kan harus memberitakan firman ke seluruh Ya, bangsa-bangsa. apakah Jadi mau mungkin pendeta mau kalau siapa sama umatnya aja. kalah pendeta sama umatnya kan tidak mungkin kan? Biar pendeta itu menjawab dulu. Apa yang nggak mungkin di dunia ini? Tadi kan Mungkin udah kok. diizinkan Pak Mungkin Pendeta. Semua. Udah, Jadikanlah udah, semua udah, bangsa udah, muridku udah, katanya. udah, Jadikanlah semua semua Pendeta bangsa itu murid. ngomong dulu. Hei. Udah semua biar mute, dulu semuanya dia. mute. Yoga. Semuanya mute. Kasih kesempatan Ustaz Alif dengan Pak Pendeta Yunus. Yang lain diam. Daripada congor lebih baik diam. Silakan. Ya, nanti PR, maksudnya pertanyaan untuk Jeff, ya, bahwa di mana Yesus mengatakan kalau dia itu sebagai manusia yang dwinatur, punya dua kepribadian gitu. Sebenarnya aku Ustadz, malah mohon jadi maaf, agak saya geli. pamit ya Ustadz. Eh. Mohon maaf ya kawan-kawan, saya pamit dulu ya. Ya pamit lah, Bu, Terima kasih pamit ya lah. Jangan untuk curhat lagi semuanya. Ibu ya. Iya. Iya. Semoga roh iblis memberkati. Tapi Enggak lah, betul itu firman Allah. sebentar. Kebenaran Yesus Kristus harus dinyatakan. Ya udah, habis ini, Ibu tadi punya pernyataan surah An-Nisa ayat 171 loh. Mau saya bantu kasih pemahamannya kok malah pergi. Dia dengar dari bawah. Oke, Yes. Lanjut. saya mau singkat aja dulu ya, karena biar Pak Pendeta nggak terlalu lama nunggu. Surah An-Nisa ayat 171, saya bukakan aja ayatnya sebentar ya, saya siapkan dulu. Di sini, sebentar, saya sambil siapkan. Di situ seingatku bunyi ayatnya kan bahwa kuliah ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallah ilal haq gitu. Wahai ahli kitab, ya ahli kitab, janganlah engkau berlebihan di dalam agamamu. Janganlah engkau berkata kepada Allah kecuali dengan yang hak. Sebentar ya, sambil aku siapkan, saya bukakan. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu kan adalah Rasul Allah gitu. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita sambil lihat penjelasannya nih. Penjelasannya. Oke, nah ini juga memang yang dimuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari pihak kekristenan yang mengutip ayat-ayat ini dipampang di sebuah websitenya gitu loh. Dia mengutip ayat ini katanya ingin melegalkan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah itu yang bahayanya. Dia ngambil dari Al-Quran, padahal Al-Quran itu nggak kayak gitu loh. Pemahamannya itu nggak seperti apa yang dijelaskan atau yang diselewengkan berdasarkan ayat Al-Quran gitu. Bukan seperti itu. Nah, di sini yang sedang dibahas kan tentang, ini kejauhan, baik, bahwa ini nggak pakai terjemahan, nggak apa-apa lah ya, nggak ada terjemahannya. Tapi di sini poinnya saya nangkap bahwa wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebihan, la taglu fi dinikum, janganlah engkau berlebihan dalam agamamu, wala taqulu 'alallah, janganlah kalian berkata kepada Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya Al-Masih, innamal masihu Isa banu Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam. Dia sebagai Rasul Allah dan kalimat dari Allah yang dilemparkan atau diberikan kepada Maryam, waruhum minhu, dan ruh dari Allah gitu. Nah ini kan selalu kata kunci yang selalu diambil, bahwa Nabi Isa mendapat gelar kalimatullah, katanya seperti itu yang sering dibahas. Nah, gelar seperti itu dijelaskan di dalam Al-Quran di sini ya, maksudnya itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai orang-orang Kristen itu salah paham dalam memahami ayat Al-Quran. Nah, nih, wa kalimatuhu, dan kalimat dari Allah, ini penjelasannya nih. Aduh, mana tadi? Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Nah, qala di sini dijelaskan laisa kalimatu sorot Isa. Bukan sebuah kata yang menjadi Nabi Isa gitu, bukan seperti itu. Walakin akan tetapi dengan firman Allah, maka soro Isa, dengan kalimat Allah berfirmanlah, jadilah Nabi Isa gitu. Itu maksud dengan kalimatuhu atau kalimat darinya. Ibaratkan saya berkata jadi, maka saya menghendaki bikin sesuatu, saya berkata kamu harus jadi. Dari perkataan saya itu, disebabkan perkataan saya, maka apa yang saya kehendaki itu terbukti, ada poinnya, ada barangnya gitu loh. Kalau pemahaman Kristen kan mengatakan bahwa kalimat itu yang berubah menjadi orang atau menjadi
sosok yang bernama Nabi Isa. Itu. Jadi makanya dibantah di sini laisal kalimatu surat Isa, bukan sebuah perkataan yang menjadi Nabi Isa gitu. Akan tetapi nih di dalam penjelasannya bisababiyah, walakin akan tetapi bi kalimatin, oleh sebab Allah berfirman dengan kalimat itu, soro maka jadi Isa, yaitu Nabi Isa. Gitu pemahamannya untuk Kristen, biar pada paham. Karena kita logika aja nggak masuk akal sehat. Kalau kita bahas dari kemarin juga saya membahas kitabnya kawan Kristen. Karena ketika di situ di dalam surah Ali Imran juga dijelaskan bahwa ketika ibunya Nabi Isa berkata bahwa bagaimana mungkin aku bisa mengandung sementara tidak ada seorang laki pun yang pernah menyentuh aku. Itu kalimat indah yang disampaikan oleh Al-Quran. Kan gitu kata Al-Quran. Qala kadalikillahu yahluku mayasya gitu. Malaikat menjawab pernyataan itu atas berdasarkan firman Allah. Begitulah ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, idza qada amrong fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika menetapkan suatu perkara, semudah berkata jadi, jadilah dia. Nah, contohnya seperti ini, dibuktikan dalam sebuah ayat seperti itu. Ketika saya baca Yohanes kitabnya Kristen juga, contoh di Lukas 1, ketika Tuhan berfirman kepada Maria berdasarkan malaikat. Malaikat menyampaikan firman Tuhan, sesungguhnya engkau wahai Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Apa kata Maria di situ berkata, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku tidak bersuami. Ya begitulah Tuhan ketika berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan di kitab ada seperti itu. Nah, firman yang disampaikan kepada Maria melalui malaikat itu, Gabriel itu, melalui malaikat terbukti. Maria mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus. Maka firman itu memang jadi manusia. Yang jadi masalah kenapa jadi ditafsirkan bahwa Yesus itu jadi dua natur. Ini yang gak masuk akal. Di mana Yesus seperti itu bilang? Silakan Pak Pendeta. Mungkin nanti Kang Yonat kalau belum selesai dilanjut, host. Ya, makasih Bang Alif ya. Saya ingin menjelaskan dan setelah itu saya minta izin turun. Ya. Lukas 2 ayat 10 dikatakan oleh malaikat saja mengatakan bahwa dia berbahagialah seluruh bumi manusia karena kelahiran anak ini sebagai Tuhan. Yesus, kelahiran Yesus Tuhan di kota Daud. Yesus ini sudah Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, juga dinubuatkan oleh Yesaya 9 ayat 5. Juga ini dikatakan bahwa di Matius 1:21 benar dikatakan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus dan diberi nama Yesus dan dia sebagai juru selamat dunia. Jadi kalau dia Tuhan memang benar. Terus dikuatkan dengan surat-surat yang lain termasuk Yohanes juga mengatakan di dalam dia ada diri Bapa, bahwa dia benar-benar Tuhan ya. Dan dikuatkan juga dengan surat-surat Paulus. Surat Paulus ini wajib kita percaya karena apa? Dia menceritakan tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Yesus yang sebenarnya. Dia taat sampai mati, dia dikaruniai nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 6, 9, 10 dan 11. Jadi semua ayat menuju bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Ya, jangan sampai kita salah mengerti. Kalau Bang Alif tidak percaya, tidak masalah buat saya, ya, karena keselamatan Tuhan sudah nyatakan bagi kita semua. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Terima kasih Bang Alif, terima kasih Bang Fandi, terima kasih semua, Bang Yonatan, terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Siap, terima kasih Bang Alif. Ya, sudah dari tadi ya Pak, kok sudah jamnya pamit ini? Iya, ya, ada mau keluar dulu. Oke. Tapi Pak Pendeta, mohon maaf sedikit. Lukas 2 nomor 11 ini ada terjemahan yang salah loh. Bapak Pendeta nggak tahu ya? Tidak salah karena didukung dengan ayat-ayat. Terjemahannya salah. Terjemahannya salah. Pemaknanya juga salah. Ustaz Alif izin sebentar saja ya. Saya mau makan dulu ini. Tapi saya izin sebentar. Lanjut Kang. Ya, ini terjemahan yang salah teman-teman ya. Nah, jadi memang mohon maaf Pak Pendeta, terjemahan ini adalah sebuah fakta yang menyesatkan umat Kristen yang ada di Indonesia. Contoh nih, terjemahan yang salah yang begini.
Nah, kita lihat nih dalam bahasa Yunaninya. Bapak lihat nih, ini bahasa Yunaninya ya. Hoti etextehiumin semeron soter hos estin Christos kurios en volei David. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma. Ini pakai koma ini. Koma saja menentukan teman, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini lihat. Gara-gara koma menjadi salah gaprah terjemahannya. Yang terjemahan yang benar gini teman-teman ya. Ini terjemahan yang benar sesuai dengan bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunaninya nggak ada koma. Terjemahan yang benar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ini terjemahan yang benar. Ini nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuh, gara-gara gara-gara koma, pemaknaannya jadi salah. Dalam bahasa Yunaninya jelas nih. Hoti etextehiumin semeron soter hos estin Christos kurios en volei David. Telah lahir bagimu seorang soter, seorang penyelamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kok menjadi Yesus Kristus adalah Tuhan? Ini terjemahan yang salah. Saya pastikan, saya berani berdebat dengan pihak LAI. Kenapa diterjemahkan jadi yaitu Kristus Tuhan? Yang benar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Arti Kristus itu adalah yang diurapi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kenapa yaitu Kristus Tuhan? Ini gara-gara koma, gara-gara yaitu jadi salah. Lihat dalam bahasa Yunani yang nggak ada koma. Hoti etextehiumin semeron soter. Telah lahir bagimu seorang soter, seorang penyelamat. Hos estin Christos, yang diurapi kurios, yang diurapi Tuhan. En volei David, di kota David. Itu saja sebagai tambahannya. Gara-gara terjemahan inilah salah. Ingat teman-teman, konklusinya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Arti Kristus apa? Coba saya tunjukkan nih teman-teman ya. Arti Kristus. Nah, biar teman-teman tahu. Nah, teman-teman, ini AI saja sangat jelas ini. Ini meta AI ya. Kita nih dalam agama Kristen, kata Kristus berasal dari bahasa Yunani, Christos, yang berarti yang diurapi. Kalau artinya yang diurapi, berarti terjemahan yang benar adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Karena makna Kristus di dalam sini sama dengan yang di sini. Ini loh. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Christos, yang berarti yang diurapi. Jadi yang benar terjemahannya begini teman-teman. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota David. Gara-gara koma, gara-gara yaitu, jadi Yesus yang Tuhan. Nah itu ya, itu saja sebagai tambahannya. Saya habis sholat belum makan. Nanti saya makan dulu. Ustadz Alif silahkan lanjutkan. Masya Allah, Kang Yana. Siap. Aku langsung di WA pendeta loh, Pak Bang Nandar, Aki Nandar. Aku di WA pendeta WhatsApp para itu. Aku di WA pendeta. Pak pendeta bilang ternyata seperti itu ya Bible kami ya Bang Fandi ya. Itu beliau langsung WA. Sama ini aku sebetulnya nanti setelah makan ya, aku makan dulu. Aku pengen berdiskusi tentang 2 Petrus 2 nomor 4 kalau Pak Pendeta Yunus masih bersedia ya. Saya heran ini, kenapa ada manipulasi terjemahan yang mendiskreditkan agama orang lain. Gara-gara kata apa nih tadi ya? Lupa lagi aku. 2 Petrus 2 Tartarosas. Gara-gara kata-kata Tartarosas mereka menghujat Nabi Muhammad. Padahal itu bukan goa. Kalau goa itu civilion.
Begitu ya. Baik. Bang Pandi, Siap. Ustadz Alif, kalau ini saya mau parkun dulu. Kalau mau Siap, diturunkan siap, nggak apa-apa, saya mau makan dulu ya, lapar. Ya di sini aja, standby aja. Standby Ya udah. aja Pak Guru. Mohon maaf Masih ya. banyak jemaat Pak di bawah. Pendeta. Iya, Terima kasih. Oke, mohon izin. Ya. Ya. Ya gimana Pak Pendeta? Gimana? Masih mau lanjut? Kita udah mau keluar dan pelayanan. Baik, siap, siap. Pelayanan di penjara. Oke, makasih ya. Oke. Ya. Siap, terima kasih juga Pak Pendeta. Selamat. Ya, makasih Pak Pendeta. Host, Nanti tempatku aku tunggu sebentar ya. Nanti aku naik. Siap, Ustadz Alif, siap, siap, lanjutkan. siap. Aku tunggu Ustadz Alif sebentar. gimana? Si Bobom telepon nih. Gara-gara Tartarosa si Bobom telepon nih. Pengen mualaf kayaknya. Ya Ustaz Alif gimana? Ustadz Alif, mantap. tempatku Lanjutkan. masuk duhur. Oke, siap. Aku izin Aku sholat mau dulu. ini dulu. Oke. Mau Baik, telepon baik, si baik. Bom-Bom. Ada. Nanti dia telepon. Oke, siap. Nanti aku naik lagi kok. Tenang aja. Baik, 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 Assalamualaikum. baik. Oke, Waalaikumsalam. Baik. Kebetulan ada Tristel sama Ria Amelia. Ada Olan nih, ngapain lagi Olan? Aduh. Kenapa sih? Ya kalau orang pembohong sepertimu ya kayak gini lah pembohong gitu loh, penipu. Kenapa pula aku penipu pembohong? Aduh. Mendoktrin orang. Inilah kalian gitu loh. Memang Iya, ajaran banyak. kalian seperti itu. Jadi maklum. banyak kesalahan Nabi kalian seperti itu. Udah. Apa pula? Tuhan Nabi kalian kalian seperti punya itu. nonot. Apalagi umatnya. Kenapa gitu. sih? Nah, itu Kenapa udah sih jelas. kok naik kejang-kejang? Kenapa ini Rom ini Komal mencerdaskan Kristen biar pintar teman-teman Kristen gitu loh. Ya, lebih baik kau cerdaskan dulu otakmu itu yang nyampe bisa mencerna. Kalau nggak bisa nggak usah dulu. Ya? Ya udah, aku naikkan nainggolan ya, jangan kabur kau ya. Aku naikkan nainggolan. Ini nainggolan minta naik dari tadi nih. Jangan lari ya. Lari dia, kabur dia. Baru disentil sedikit sudah kabur. Oke. Tistel silakan. Moderator tolong dinaikkan ya, yang Kristen itu yang minta naik, kira-kira yang Kristen silakan dinaikkan. Palaban itu naikkan saja Palaban itu. Nanti kejang-kejang dia dibawa. Moderator tolong dipantau. Silakan yang Kristen. Tema kita hari ini adalah mencerdaskan Kristen. Naikkan lagi yang lain teman-teman Kristen yang minta naik supaya belajar. Ya, Mas Siang. Lama kita jumpa ya. Selamat siang. Iya, gimana? Sudah cerdas? Ya, teman-teman saya belum cerdas juga ini. Iya, kenapa masih sembah manusia ya? Bang Gabriel, Kristen atau Muslim? Selamat siang, Bang saya Gabriel. mingguan. Iya, Bang Gabriel mingguan ya. Saya tadi mendapatkan ilmu dari Bang Jonathan ya. Ilmu yang memang berhati. Oke, dia Muslim. Silakan yang lain yang Kristen. Kasih naik kesempatan teman-teman Kristen ya. Yang Muslim nggak usah naik. Standby dulu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Oke, Bang Hans, Muslim atau Kristen Bang Hans? Bang Hans, Muslim atau Kristen? Muslim. Ya, izin standby dulu Bang Hans di bawah ya, biar kita naikkan teman-teman Kristen. Mohon maaf Bang Hans ya. Yup. Ya, assalamualaikum, Aki. Waalaikumsalam. Standby dulu ya kawan-kawan Muslim di bawah, kasih kesempatan teman-teman Kristen biar berani. Karena kalau Kristen itu sukanya berkerumun, berkelompok. Kalau nggak berkelompok takut naik di komal diskusi, gitu. Kecuali Pak Laban, ini kawan saya ini, dia berani walaupun sendiri jadi bulan-bulanan dia. dia suka jadi bulan-bulanan saya ini Pak Laban. Tadi saya Silakan baru teman-teman dari Kristen yang lain. siapa tadi? Ya gimana. Pak Dalbo. Ya gimana. Ya biasalah. Musuh abadinya Bang Laban itu Pak Dalbo ya, Bang Dalbo. Musuh Enggak, abadi. kami teman ilmu apa? Ilmu atas bawah saling apa kami? Mana ada musuh saya itu? Kalau Ya, sama Pak Dalbo. rivalnya kan. Ya, rival ya. Rivalnya Bang Dalbo. Cocok kali. Silakan yang Kristen, teman-teman Kristen. Yang Kristen silakan naik ya. Yang Muslim sabar ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini Tistel ini naik, mungkin dia cari seseorang ini. Soalnya dari kemarin dia cari seseorang.
Bang Q, Kristen Muslim Bang. Silakan Twistel dibuka mute-nya. Bang Q, Kristen atau Muslim? Panggilan terakhir, Q-chan. Ni hao ah. Oke. Pasti Twistel ini cari Bang Jibril ini. Dari kemarin dia incar terus Bang Jibril. Kenapa coba? Incar Bang Jibril terus. Gimana Pak Laban? Apa yang kita mau diskusikan Pak Laban? Itu tadi hari ribut tempat saya nih. Aduh. Oh gitu. Kesalahan terjemahan ya kita bahas ya. Gak ada, kalau saya mau terjemahan terbalik pun sama aja sama saya itu. Nggak sama lah, beda lah. Cuma Pak Hari Laban ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini Kristus hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 18 bulan 12. dicari ada nggak? Kalau nggak ada berarti bohong kan? Oke, kita sapa dulu. Ini naik lagi. Leo Ferdinand, Kristen ya Bang Leo ya? Ya, halo. Ya, Hari Minggu selamat. kan kita Siap. sempat bertutur, tapi Ya. live-nya tahu-tahu habis. Iya, tiba-tiba langsung kena kita di report karena kawan-kawan yang menonton di bawah takut nanti Abang Leo mualaf masuk Islam begitu. Oh iya, terima kasih. Bang Leo ini mau malah cepatlah. Kalau manusia tidak ada firman Tuhan di dalam hatinya ya seperti ini gitu. Ya. Iya, cepatlah Leo mualaf. Oke, kita lanjut ya Bang Leo ya. Itu menurut mereka Pak gitu, tapi kalau saya diem aja dulu deh. Saya nanti kalau udah sampai pada gilirannya, saya mau membahas yang waktu itu Pak Alif bertanya mengenai waktu Yesus mengatakan Eli Eli lama sabatani, atau Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya boleh. Itu aja. Jadi saya mulai. Bahasa saya sama aja, sama saya aja itu. Kenapa Bang Laban? Sama Silakan. Pak Laban. Ya boleh Jadi, silakan. Eli Eli, mengapa engkau Pak Laban meninggalkan mau aku? menceritakan itu Eli Eli lama sabatani. Nah, seharusnya ini kita jawab. Mengapa? Iya benar, kita kemarin lagi ada diskusi terus abis itu live-nya tahu-tahu berhenti gitu loh Pak. Oh, jadi belum ada jawaban ya? Belum dijawab. Mengapa? Baik. Belum Saya tuntas izin sapa jawaban. dulu. Saya izin sapa dulu kawan saya, Pak Pendeta Seprianus. Selamat siang Pak Pendeta. Salam toleransi. Yo, selamat siang Bang Fandi. Apa kabar ini? Pak Pendetaku, Pendeta Seprianus Bentley. Kabar baik Bapak. Sehat selalu. Selamat jumpa ini. Ya, ini kita belajar betul-betul ini hari ini ya. Jadi Olan nyimak baik-baik, kita belajar betul-betul. Ini ada pendeta Pak Seprianus Bentley. Aku bukan anakmu yang kau gitu kan ya? Bukan anakmu. Ya, oke. Ini ada Slow pendeta lah. Seprianus. Slow. Sampaikan dulu Pak Laban. Slow. Ada Pak Laban, Pak Pendeta Laban, dan Pendeta Seprianus Bentley. Ada dua pendeta di sini. Kawan-kawan Kristen ini ada tiga. Ada Leo, turun pula dia. Ada Tistel, ada dua ya. Nah, silakan, mungkin karena Ustadz Alif belum monitor, masih sholat. Aki Nandar mau masuk, Aki? Aku 15 menit ya, aku mau makan dulu ya. Oke, siap. Ya udah. Telepon bom gak diangkat. Baik. Aku layanin dulu kawan-kawan yang lain ya. Baik. Pak Seprianus Bentley itu agak merah signalnya. Saya selesaikan dulu dengan Bang Leo Ferdinand. Jadi, Bang Leo sama Pak Laban, silakan kalian membahas soal yang Eli lama sabaktani itu, silakan. Iya, ya sebenarnya lebih baik kalau ada itu Pak Guru itu, Pak Ustadz Alif itu. Tapi Pak Laban mau menceritakan tentang Ya, itu. nggak apa-apa dulu. Ya, sama Pak Laban dulu, nanti Pak Guru setelah sholat, Pak Guru masuk. Silakan. Iya, Pak Laban mau menceritakan kenapa Yesus mengatakan Eli Eli lama sabatani. Bukan mengatakan, berseru. Ya boleh berseru. Iya. Berseru. Jadi sebenarnya ini adalah Mazmur 22 ayat 2. Ya, Mazmur 22. Nah, jadi Mazmur 22 ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Iya. Nah, sekarang fokus saja dulu nih, Mazmur 22 ayat 2 ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa? Ini harus dijawab ini. Nah, kalau ini bisa dijawab, maka kita akan mengerti kenapa Yesus berseru di tiang salib seperti ini. Iya. Untuk apa ini Baik. diserukan di tiang salib? Nah, gitu. Iya, betul. Ini Jadi mau Pak Laban menurut yang Pak jawab Leo apa apa saya ini jawab? jawabannya? Kenapa? Apa ini jawabannya? Mengapa apa engkau jawabannya meninggalkan aku? Iya. Iya. Jadi Mazmur 22 itu adalah menceritakan pada suatu saat ya ada seorang ratu namanya Esther. Nah, si Esther ini pada satu saat Esther ini orang Yahudi dan pada saat itu orang Yahudi itu akan dibunuh oleh seorang pembantu raja namanya Naman yang dia itu adalah dari Raja Ahasuerus. Saya lupa nama rajanya, kan mungkin Ahasuerus atau apa gitu. Karena si Ahasuerus itu Ahasuerus suaminya Esther. Oh iya, suaminya Esther. Dia raja si Ahasuerus itu. Nah, jadi si Naman ini mau membunuh orang Yahudi. Nah, karena si Esther ini prihatin dengan keadaan demikian, dia menghadap si rajanya, dia mau menghadap rajanya untuk minta supaya hukuman mati itu jangan dilaksanakan. Nah, Mazmur ini menceritakan bagaimana si Esther itu, karena gini, seorang ratu kalau dia mau mengunjungi rajanya, nggak bisa kalau rajanya nggak manggil. Nah, tapi si Esther ini dia memberanikan diri melakukan hal itu. Nah, terus bagaimana dalam saat itu si Esther merasa bahwa seolah-olah dia udah ditinggalkan. Nah, tapi ternyata keseluruhan dari Mazmur itu adalah suatu peristiwa di mana akhirnya orang Yahudi itu tidak jadi dibunuh oleh Raja Ahasuerus itu, dan si yang terbunuh malahan justru pembantunya yang namanya Naman itu. Jadi itu menceritakan seperti itu. Nah, terus kenapa Yesus menyatakan hal itu? Nah, Yesus menyatakan hal itu pada waktu dia disalib atau menyerukan hal itu pada waktu dia disalib karena dia ngelihat bahwa di antara berbagai ibu-ibu yang ada di situ, jadi salah satunya Ibu Maria, terus ada Maria juga yang lain, ada Salome, ada kapan-kapan, ibu-ibu itu sangat bersedih gitu. Waktu Yesus itu seolah-olah Yesus itu akan mati. Nah, jadi dia menyerukan Mazmur itu. Dia mau kasih lihat bahwa Mazmur itu adalah cuman suatu perumpamaan atau apa. Nanti dia akan bangkit lagi gitu loh. Yesus akan seperti itu. Kalau kata-kata saya kurang tepat, mungkin Pak Laban bisa menceritakan dengan versi yang lain, Pak Laban. Iya, saya nggak terlalu tertarik dengan cerita seperti itu ya. Jadi sekarang ini fokusnya ini apa, Pak Leo tahu itu apa aku? Maksudnya apa aku itu maksudnya apa, Pak? Aku adalah aku, tahu? Iya tahu. Ego Apa Emi itu? kan itu. Iya. Ya, nama Tuhan. Akulah aku mengutus aku kepadamu. Itu ya. Iya. Nah, jadi akulah aku mengutus aku kepadamu. Jadi di sini ada aku yang nggak sinkron dengan aku yang satunya. Akulah aku mengutus aku. Ya, akulah aku tidak sinkron dengan akunya. Kenapa itu? Gara-gara apa? Nggak tahu saya nggak sinkronnya di bagian mana, dan saya agak kurang jelas juga maksud dari kata-kata itu. Oh gitu, atau kalau ya. Jadi tadi Anda cerita tentang Esther. Iya betul. Cerita tentang Esther dan Esther Anda nilai sepertinya ditinggalkan. Iya, seperti itu. Karena ingin dibunuh. Padahal nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Berarti Betul, tidak nggak jadi. ditinggalkan. Ternyata nggak jadi. Artinya tidak ditinggalkan. Betul.
Ya kan? Iya. Berarti tidak kurang tepat kalau cerita Esther dihubungkan kemari. Kalau menurut Bapak begitu, artinya kurang tepat kalau menurut Bapak. Iya, karena Esther tidak ditinggalkan. Dia tidak Iya. jadi dibunuh. Tidak jadi dibunuh, betul. Dia tidak mati. Iya. Seseorang ditinggalkan aku, dia akan mati. Tetapi Esther tidak mati. Berarti Esther tidak mati. Tidak ditinggalkan. Nah, berarti ini Betul. bukan untuk Esther ini. Menurut Ini kalimat kita umum ini. itu iya. Artinya ini berlaku umum. Saat apakah Tuhan meninggalkan aku? Saat bagaimanakah aku ditinggalkan Tuhan? Ketika akunya meninggikan hati, meninggikan diri, menyombongkan diri, maka aku akan ditinggalkan Tuhan. Paham? Salah itu, Bang. Oh, berarti saat aku meninggikan diri, aku ada dalam Tuhan. Itu aja komparasinya. Jadi artinya Eli-Eli lama. Jadi artinya Eli-Eli lama sabatani itu bukan kayak begitu, Bang. Silakan Bang Pal dijelaskan. Apa Anda mengatakan bahwa apa? Yesus ditinggalkan Tuhan? Jadi artinya Eli-Eli lama sabatani itu kan yang kalian tanyakan. Siapa nanya ke siapa, Pak? Nah, aku dengar dari tadi kan ada tanya Eli-Eli Iya, lama betul. Membahaslah, bukan Ustaz bertanya. Alif nanya ke Yes. saya. Iya. Jadi kalau dari menurut sudut pandangku sih, Eli-Eli lama sabatani ya iyalah. Tuhan Allah meninggalkan Yesus saat itu. Anda sedang, jika seperti itu pandangan Anda sedang menuduh Yesus berdosa. Tidak berdosa karena Allah kalau tidak meninggalkan Yesus Orang saat berdosalah yang ditinggalkan oleh Allah. itu. Loh, bukan. Jangan salah paham bukan. soal itu, Bro. Artinya begini. Jadi ketika Allah meninggalkan dirinya, meninggalkan Yesus Tunggu dulu. saat itu, Mari kita masuk ketuhanannya dia ke, itu hilang. mari kita lihat dulu, bayangkan situasi penyalipan. Ada dua pihak, yang menyalibkan dan Yesus yang tersalib. Yang manakah yang Iya. ditinggalkan Bapak di situ? Jadi dia sadar saat itu. Sisi Yang saya manusia tanya, Yesus Pak, itu yang berbeda. manakah yang ditinggalkan Bapak di situ? Orang yang menyalibkan Yesus atau orang Yesus yang tersalib? Iya, dia yang tersalib ditinggalkan oleh sisi Tuhannya itu meninggalkan dia. Kalau orang yang Allah menyalibkan, tidak meninggalkan dia, sabar Bro, sabar. Kan saya menjelaskan ini. Kalau Jadi dalam narasi Bapak yang ditinggalkan adalah Yesus. ya iya, jika Yesus ditinggalkan, kalau Allah maka tidak Yesus meninggalkan berdosa. dia, hakikatnya dia sebagai Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Dia tidak Jangan akan bawa pernah mati. doktrin dulu, kita bahas universal aja, bahas universal. Kita jangan berkhotbah di sini. Loh, Itu doktrin yang universalnya? Kristen umum itu. Ya bahasakan dulu secara universal. Orang yang berdosa berarti orang ditinggalkan Tuhan. Sebenarnya Itu itu bahasa nggak universal. tepat, Itu Pak kalian. Laban. itu bukan Sebenarnya itu orang nggak dungu lepas- namanya. nggak tepat, Pak Laban. Karena kalau Berarti itu salah. di Matius Dungu namanya itu. atau apa, Itu kan orang dibilang dungu. bahwa Yesus Justru makan kalian dengan menghina orang-orang Yesus di sini, berdosa. loh. Kalian menghina di sini. Loh, siapa yang menghina, Pak? Kalian aja yang otaknya nggak benar. Kamu menganggap Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Kamu menghina kamu. Iyalah. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Itu ucapan Yesus loh. Supaya mereka Kalau semua Bapa satu tidak- dalam kita. kalau Aku Bapa dalam tidak Bapa, Bapa dalam meninggalkan aku. dia. Mau kamu sangkal itu. Kalau Bapa tidak meninggalkan dia saat itu, dia tidak akan pernah mati. Siapa bilang Yesus mati? Dia tidak akan Apa pernah jawaban mati saat Yesus itu, tentang 3 hari 3 malam berbumi? Tanda Yunus. Bukan? Ya. Kalau Ya. Tuhan Apakah Yunus mati ketuhanannya, diperhatikan? keilahiannya tidak meninggalkan dia, Jangan bawa doktrin dulu Yesus sini. tidak akan pernah mati. Loh, itu bukan doktrin, itu Iya, kenyataan. Bro. apa keilahian Apanya dominatur doktrin apalagi itu? ini? Itu Yang apa saya yang tanya, doktrin? Itu bukan doktrin, itu seperti kenyataan. tanda Yunus 3 hari 3 malam diperhatikan. Apakah Yunus mati diperhatikan? Yunus mati. Enggak mati. Siapa bilang mati? Ah, kamu ngarang-ngarang kamu ini. Saya atau siapa nih, Pak? Kalian berdua ini, Kristen apa kalian ini?
Nah, ini Pak Laban ini apa? Kristen apa Muslim? Saya Kristen Protestan. Bahas apa ya? Wah, Saya nggak bilang Yunus mati, Pak. Saya Kristen Bilang Protestan. Yesus ditinggalkan oleh Allah. Saya nggak bilang Kristen begitu, Pak. Protestan nih. Terusik Wah, dengan pendapat kalian yang kau seperti cuma itu. sekedar nabi, kau cuma sekedar nabi palsu kalian. Ada nabi palsu di sini. Kalau punya pemahaman kayak gitu. Pak Palzet, kalau bisa kita Kita main dengerin logika Pak dulu, Laban logika. aja sebentar. Loh, kalian tuh kalau namanya main agama tuh jangan main logika, karena logika nggak akan pernah ketemu sama agama, tahu nggak? Aku hikmat tinggal bersama dengan kecerdasan. Itu logika itu. Itu logika itu. Loh, Aku akan memberikan padamu kata-kata tidak pernah hikmat. akan Itu ada logika itu. namanya. Loh, Jadi kalau kau Lukas coba mengambil 21:15. Alkitab dengan yang namanya logika, kalau kau ambil logika dengan Alkitab, maka hebatlah kau akan menjadi Apa ini? ateis. Ya, Baca pantas dulu bagi pasal 8. Di mana sih Kristen apa ya kalian ini? Pak Laban, kalau bisa Pak Laban, kalau Pak Z itu pingin ngomong, biarin dia ngomong dulu deh, baru nanti habis itu Kan ngomongannya ingin mendengar kata-kata Pak Laban. kalian berdua sudah sedang merendahkan Yesus di sini loh. Oke bang, cukup itu aja aku tanya. Sekarang aku ini udah lebih jelas lagi lah. Oke bang. Oke. Makasih dulu bang. Siap. Makasih. Belajar banyak ya Bang Bebe, Bang Bibo. Iya bun. Masalahnya Iya kan Bang, ini ya. baca baik-baik pokoknya kitabnya ini, Bang ya. Konsep Tritunggal itu kayak gimana ya? Kalau dalam ilmunya di Islam itu kan kayak, kalau Islam itu kayak apa? Marifatullah kayak gitu ya bang. Kalau nggak salah pun. Iya. Kayaknya mengarah ke itu ya. Sekarang kita nggak perlu melihat tapi harus merasakan kayak gitu ya bang ya. Betul. Makanya dikatakan barang siapa melihat aku, dia sama seperti melihat Bapa. Itu makrifat itu. Tapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Dia bukan berarti dia itu jadi satu ya bang, gitu ya bang. Ya, betul. Oke bang, cukup di situ saya sudah paham. Terima kasih banyak thank bang you. semuanya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nih, dia bilang Waalaikumsalam. Yang di bawah Bang Juma tuh nggak bisa dibesarkan karena sudah 2 akun kena tombak. Nanti ini yang ketiga jadi apa? Nggak bisa apa? Gue masak pula yang naik. Selamat siang. Waduh, ini pula yang naik. Nah ini Bang Juma yang saya kejar-kejar ini. Ini saudara, ini tengok jam Pikir Bang Juma Yesus dikejar tentara Romawi. Betul. Kejar-kejar. Jadi masih berani kau Juma ya bernarasi. Padahal yang sembah Tuhan Yesus pasti bukan yang sembah. Diamlah kau, paling nggak suka aku kayak gitu kau. Pakai adab Yang aku di sini. disembah Yesus itu hakikat maha suci dan hakikat yang maha tinggi. Yesaya 5:16. Yang kami sembah, yang Nabi Muhammad sembah juga sama. Adalah hakikat yang sama, maha suci, maha tinggi. Nah, yang jadi masalah sebenarnya itu kau. Kau menyembah manusia yang dalam perutnya ada Itu bukan sembahannya Yesus, bukan juga sembahannya umat Islam itu yang kau sembah. Aku buang dia tadi bang. Paling nggak suka aku orang kayak gitu. Naik diskusi lah. Kan udah nunjuk bang. Dia nggak mau diskusi kalau kayak gitu bang. Orang diskusi itu salam, sopan, bertanya itu. Ini naik. Ku kejar-kejar kau. Sampai dimanapun ku kejar. Pocong kau lah. Kalau ada di bawah dinaikkan aja, dinaikkan kembali. Kalau dia masih ada, siapa tahu bisa masih Ada tadi masih yang mau bisa minta naik diwaraskan. bang. Perempuan. Dia minta naik. Saya cari akunnya. Gak ada, entah kemana dia. Naikkan saya. Dia mau diskusi sama abang katanya. Kanda jangan lupa makan Kanda, udah siang ini. Iya, ya mitok sang aku. Makan saya dulu ya. Pintar kali adikku yang saat ini dari tadi makanan saya ini di sini. Itu ada maunya bang.
Enggak. Aku makan Maunya dulu. itu. Makan dulu, makan. Mantap. Masya Luar Allah. biasa. Insting yang tinggi adik saya ini. Ya, silakan dilanjut. Ah, ini gue masak. Gimana gue Terima masak? kasih saya dinaikkan lagi ya. Gue masak sehat ya? Sehat. Bang gue masak. Bang gue Ya. masak. Salam kenal dari titisan ya. Salam kenal bang. Salam Oke. kenal ya. Bang Ya. gue masak sehat. Saya tanya Sehat. dulu. Sehat Ya. ya? Sudah minum obat Sehat. tadi di rumah ya? Sudah makan siang? Sehat. Sudah. Ya, waras ya, ya bang ya. Waras. Kita diskusi Ya. santai di sini bang, Oke. dengan akal pikiran bang. Ya. Oke. Gue masak. Ngapain kok Kristen gak ada keselamatan gue masak? Siapa? Hanya Kristen lah, hanya mengikuti Yesus lah, hanya menjadikan, hanya dengan memilih Yesus sebagai majikan. Iya coba tunjukkan surga. di mana Kristen ada keselamatan, coba pakai Bible. Yesus berkata, Kristen loh, Akulah Kristen. satu-satunya. Yesus Kristen artinya yang memilih Yesus sebagai majikannya ke surga. Yang ditanya Kristen loh, di mana Ya, datanya Kristen masuk surga? Kristen artinya yang memilih Yesus sebagai majikannya ke surga. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong kalian yang nggak tahu malu nggak tahu diri atau Yesus yang mengatakan? Yesus. Di mana ayatnya? Coba tunjukkan. Yohanes 14:6. Ah, itu apa bacakan di situ? Coba bacakan. Bacakan Itu coba. udah ayat yang umum itu. Iya bacakan aja. Akulah satu-satunya jalan ke Bapa di surga. Kasihan ya, nggak ada bacaan Kristen situ ya, kasihan ya. Ya, Kristen artinya yang memilih Yesus sebagai majikan ke surga. Di mana Yesus mengatakan seperti itu? Kristen artinya yang memilih majikan itu di Artinya mana? gini, ya Kristen adalah orang-orang yang menetapkan dirinya memilih Yesus. Iya, datanya sebagai mana majikan. datanya? Datanya di mana? Di mana datanya? Kristen itu kan arti kata kamus. Iya, di mana datanya? Dosa. Datanya di mana? Ini datanya di mana? Semenjak dunia diciptakan, Ini bukan gereja, Domsa, tempat tipu-tipu, Domsa. Pengikut Yesus. Iya, datanya di mana Artinya yang Yesus? bermajikan kepada Yesus. Yang Iya. bermajikan kepada Yesus. Iya, datanya di mana? Datanya di mana? Bacalah. Datanya di mana? Konteks Di mana? kata Kristen Kristen. arti kamusnya, arti Kristen artinya. Bang gue masak, adalah- bang gue masak. Konteks kata Kristen di Bible itu di dalilnya di mana? Itu yang maksudnya Bang Pangeran tanya. Setiap bacalah di kisah para di mana? rasul. Apa bacanya Bang? Baca. Sekarang gini, udah. Ya baca dulu, Topik saya gimana? bukan di situ. Topik saya bukan di situ. Iya. Topik saya di situ. Yang disembah oleh Tuhan Yesus, pasti bukan yang disembah oleh Muhammad. Kenapa kok Kristen udah tahu Kristen nggak ada keselamatan? Itu tadi tadi kan judulnya Hanya dengan itu. tidak ada keselamatan selain daripada memilih Yesus sebagai majikan Iya, ke tapi surga. Kristen nggak ada keselamatan kan Gumsa kan? Iya. Kristen artinya yang memilih Yesus, yang mendapatkan Yesus sebagai majikannya ke surga. Itu yang ngomong kalian yang nggak tahu diri nggak tahu malu atau Yesus yang ngomong? Yesus bilang. Di mana datanya? Di mana? Akulah satu-satunya jalan ke Bapa ke surga. Kristen loh tadi yang terbahas loh, Kristen. Iya, sehingga artinya gini, yang mengikuti Yesus adalah Kristen. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Dibaca di Bible. Ya di mana? Ada kata Kan Kristen di gini Bible, loh. Bang. Kata gini. Kata Yesus. Sayalah satu-satunya jalan ke surga. Udah. Kristen loh, yang tanya Kristen loh, bukan dia. Kristen itu artinya yang mengikuti Yesus, yang ngomong itu siapa? Yang memilih Yesus sebagai majikannya ke surga. Itu yang ngomong siapa tuh? Kalian nggak tahu diri nggak tahu malu atau Yesus? Itu kan arti kata. Iya, siapa Itu kan arti ngomong kata. gitu? Yang ngomong siapa? Itu istilah. Oh, istilah kalian yang nggak tahu malu gitu? Istilah kami. Iya, berarti kalian mengaku-ngaku. Istilah Berarti kan kami. mengklaim gitu ya. Karena kami telah memilih Yesus Kristus. Karena kami memilih Yesus Kristus menjadi guru kami, majikan kami, bos kami ke surga, maka kami Kristen. Tapi kasihannya kalian nggak diakui loh. Siapa bilang? Hah? Di mana datanya coba? Dari mana Yesus kau tahu? mengakui Kristen? Apakah kau Tuhan Yesus? Apakah kau Tuhan Yesus? Emang ada datanya? Apakah kau Tuhan Yesus? Jangan sok kali kau. Emang ada datanya Yesus mengenal Kristen? Hanya Yesus lah yang tahu siapa muridnya. Kristen loh Gak yang mungkin ditanya. Muhammad. Gak mungkin Muhammad tahu siapa murid Ini Yesus. tanya Kristen loh, Gumsa. Iya. Gumsa, di mana hanya datanya Yesus lah. mengenal Kristen? Hanya Di mana? Yesus lah. Kita Hanya bukakan Yesus di lah mana? yang tahu siapa muridnya.
Hanya Yesuslah yang tahu siapa muridnya. Di mana Gumsa? Jadi apakah Yesus itu seorang Kalian guru? tanya Kristen loh. Yesus itu seorang guru. Nah, Gak usah seorang guru kemana-mana, yang tahu yang tanya siapa Kristen muridnya. loh. Nah, Kristen artinya yang memilih Yesus sebagai gurunya. Itu arti kata. Gak mungkin Muslim pengikut Yesus. Yang ditanya Kristen loh. Artinya gini loh, ya, arti kata Kristen, nggak usah dulu pakai fakta segala macam. Arti kata Kristen yang memilih Yesus sebagai gurunya, sebagai majikannya, sebagai bosnya, sehingga Kristen mengatakan Yesus itu bos kami, Yesus itu majikan kami, Yesus itu Tuhan kami, Yesus itu penuntun kami. Hanya Kristen lah yang berbos kepada Yesus. Hanya Kristen lah yang bertuan Datanya kepada mana Yesus. datanya? Gak Datanya mungkin di mana, Muslim, Gumsa? gak mungkin Muslim bertuhan kepada Datanya di mana? Yesus. Di mana datanya? Di mana datanya? Kan saya datanya. Saya datanya. Iya. Iya datanya di mana? Kalau kau cuma kamu bebel. Kamu bebel Gumsa. Kristen artinya udah yang pangeran memilih capek Yesus kamu. sebagai guru, majikan, bos, tuan, penuntun ke surga. Bila aja dia masa nggak naik lagi dia. Jadi coba Gumsa coba. Jadi maksudmu kau gitu. Kau mau mendefinisikan Muslim adalah pengikut Yesus gitu? Dari mana jalannya? Kristen tidak diakui Yesus Gumsa. Hanya Kristen yang Kau diakui. kenapa Kristen? Kristen Hanya tidak murid diakui Yesus Yesus. lah. Hanya murid Yesus lah yang diakui Kristen loh. sebagai Yang murid ditanya oleh Yesus. Kristen Gumsa. Hanya murid Yesus lah yang diakui Yesus sebagai murid. Yang ditanya Kristen loh Gumsa. Di Ya, mana Kristen artinya murid datanya? Yesus. Kristen artinya Siapa yang murid ngomong Yesus. itu? Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong? Arti kata Kristen artinya murid Yesus. Siapa yang ngomong? Iya. Yang membuat Itu siapa yang ngomong istilah begitu? itu, yang membuat istilah Kristen itu Kristen. Yesus. Ya, Yesus yang yang membuat istilah Kristen itu Kristen. Berarti kalian nggak tahu Kristen diri dan artinya nggak tahu murid malu. Yesus. Intinya Kristen artinya murid Yesus. Gak kalian mungkin Muslim sendiri murid yang Yesus. Gak mengklaimnya, mungkin. Gumsa. Gak mungkin. Kristen itu artinya murid Yesus. Iya, intinya kalian yang mengklaim sendiri, nggak tahu malu, nggak tahu Artinya diri, kan istilah itu kan yang mengatakan menciptakan istilah itu kan karena Kristen lah yang membuat istilah itu. Iya. Iya. Berarti Namanya bukan organisasi. Yesus yang mengakukan kan? Organisasi. Ya. Iya, karena yang kita nggak diakui pengikut oleh Yesus. Karena kita pengikut Yesus, kita bikinlah organisasi kita. Iya, karena kan nggak diakui, jadi kalian mengklaim sendiri, betul? Jadi yang diakui oleh Yesus itu sebagai muridnya siapa? Oke, berarti Kristen nggak diakui kan? Siapa yang diakui oleh Yesus sebagai muridnya? Iya, intinya Kristen diakui nggak sama Yesus. Artinya murid Yesus lah yang diakui sebagai muridnya. Apa Kristen diakui nggak sama Yesus, Gumsa? Hanya murid Yesus lah. Kristen loh, yang ditanya Kristen loh. Hanya murid Yesus lah. Yang ditanya Kristen, Gumsa. Gumsa, yang ditanya Kristen loh. Kau bukan muridnya. Kristen artinya murid Yesus. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong gitu? Ya Kristen. Berarti kalian Kristen itu adalah manusia yang nggak tahu diri, nggak tahu malu mengklaim. Jadi maksudmu Yesus. gini. Padahal Yesus tidak kenal Jadi sama maksudmu gini, kalian. Muhammad antikristus. Itulah Kenapa murid kalian Yesus menjadi itu. Kristen, Gumsa? Muhammad antikristus Kau kenapa adalah Kristen murid Yesus tidak itu. diakui loh. Umat Muhammad antikristus adalah murid Yesus gitu maksudnya. Kau kenapa Gumsa? Kau udah tahu Kristen tuh nggak diakui sama Yesus. Kristen artinya Malah murid diusir, Yesus. Gumsa. Kristen artinya murid Yesus. Kristen Soal itu, apakah benar-benar Kristen dia itu, murid Yesus? Kristen Soal itu, benar dia dengar, apakah dengar. benar-benar dia murid Yesus? Itu urusan dengar Yesus. dulu gue masak, dengar gue masak. Kristen, aku bantu kau. Kristen itu adalah domba. Iya memang Kristen itu dombanya Yesus. Ya betul. Nah, domba itu sejenis manusia apa binatang? Domba itu masuknya binatang. terserah mau binatang apa, tapi itu istilah atau perumpamaan bahwa murid itu sangat taat. Domba itu sangat taat sama penggembalanya. Berarti yang aku tanya, domba itu sejenis manusia apa binatang? Kalau domba yang sebenar-benarnya adalah nama binatang. Udah? Emang ada domba jadi-jadian? Nah, jadi namanya majas. Tahukah, mampukah otak kalian memahami majas? Nah, artinya gini, kenapa kami merasa domba di hadapan Yesus? Karena kami merasa rendah di hadapan Yesus. Sehingga Yesus itu sangat-sangat tuan sama kami, sangat-sangat bos.
Jadi domba itu sebagai apa? Domba itu sebagai Domba manusia artinya atau sangat sebagai rendah. Domba artinya sangat rendah. Iya, Dan hanya jenis apa Kristen. itu? Jenisnya Dan loh, hanya manusia. Kristen lah. Jenisnya Dan hanya yang Kristen kutanya lah. loh.